Hai Kiki, selamat siang semuanya. Guys, gue sangat excited banget karena hari ini kita datang lagi ke season ketiga daripada Isolate Show. Dan by the way, gue mengucapkan terima kasih banget kepada kalian sudah mendukung gue selama ini, yang sudah nonton, gue bener apresiasi banget. Dan hari ini gue akan ngobrol dengan seorang narasumber yang sudah pasti informatif, inspirational dan juga entertaining dengan Dr. Tirta. Anda pasti akan kenal dia semua ya, terutama dengan masalah COVID ini. Jadi menjadi sosok figure yang banyak dicari orang untuk mengerti apa sih fakta tentang COVID tersebut. So, let's invite Dr. Tirta to our show today. Semoga dia sudah hadir. Let me see, kayaknya belum hadir nih Dr. Tirtanya. Tunggu ntar ya guys ya. Tadi dia tanya gue di mana, gue di kantor. Sudah back to the office, tapi dengan prokes sudah sepastinya. Dan I just want to say thank you and selamat siang semuanya. Welcome back to Isolate Show. Yes, Isolate Comeback Season 3. And we have special guests in this month, so we really look forward to everybody here. Sebentar lagi ya guys ya, gue sedang Dr. Tirta. Let me... Oke, kayaknya dia berjawab gue punya DM. Udah ya, dan... Oke, mana? Let me see. Sebentar, mana ya? Belum muncul namanya. Di Indo, gue di Jakarta, guys. Hai Ingriani. Thank you for joining. Isolate Show is back, season 3 baby. Sorry, Dr. Tirtanya belum muncul ya. Oke, bentar ya, saya coba WhatsApp ke dia ya. Let me see. Bentar ya, sorry maaf ya teman-teman ya, saya tunggu Dr. Tirta. Bentar ya, gue WhatsApp dulu bentar ya. Hai Nadia. Mana ya? Oke, bentar ya teman-teman ya, saya lagi tunggu kabar dari WhatsApp-nya. So sorry about that, but please stay tuned. Karena gue banyak pertanyaan menarik untuk Dr. Tirta untuk dijawab hari ini. Sebentar ya, sabar teman-teman ya, maaf. Oke, sebentar. Katanya sudah diinfokan oleh timnya. Let's wait for a second. By the way guys, semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada. Dan walaupun kita sudah menurun kasusnya ya, puji Tuhan, tetapi tetap aja berhati-hati ya, karena namanya COVID itu bisa terus naik lagi dan turun lagi. Jadi jaga-jaga selalu ya, kalian semua dimanapun kalian berada ya. Okay, I'm gonna wave everybody here. Hi. Oh, Dr. Tirta has joined. All right. Tirta siang ini. Okay, he's here. Yes, let's invite him. Okay, waiting. Selamat siang, Dok. Siang Bu, aman. Panggil saya Grace aja, Dok. Nggak usah ibu-ibuan, Dok. Ya udah siap Kak, nggak sopan. Siap Kak. Okay, yeah. Well, first of all, thank you so much ya Dok ya atas waktunya pada siang hari ini, dan welcome to Isolate Show. Nama saya Grace ya Dok ya, salam kenal. Salam kenal. Oke Dok, saya mau langsung aja Dok ya. Saya pengen tanya opini Anda dan observasi Anda. Penyakit COVID ini ya Dok ya, kenapa sih di seluruh dunia ini jadi satu isu yang sangat polarizing, yang sangat ekstrim, di mana orang benar-benar percaya, orang benar nggak percaya sama sekali. Bahkan debat yang sampai politik pun masuk juga Dok. Kenapa sih? Padahal pihak lain nggak pernah kayak begini, soal COVID doang begini. Kenapa Dok alasannya? Jadi sebenarnya kan COVID itu kan pandemi, virus baru. Sesuatu yang namanya hal baru dan dia sangat cepat menyebar dan menular, itu akan menjadi perhatian bagi para tenaga kesehatan di seluruh dunia. Jadi sebenarnya COVID itu virus yang memang varian baru, hal baru yang menyebabkan penularan di seluruh dunia dalam waktu yang cepat dan belum ada solusinya. Maka dinyatakan situasi pandemi dan seluruh negara fokus pada hal ini untuk mengontrol. Sebenarnya kalau kita lihat, COVID itu kan namanya adalah si Corona ya. Dan Corona itu sebenarnya kalau dari teman-teman saya, guru-guru saya kayak Pak Ahmad, gitu kan, Prof. Tejo, yang beliau ini adalah seorang ahli virus atau mikrobiologi molekular, itu selalu mengatakan bahwa Corona itu ada banyak sebenarnya. Cuman yang memiliki kemampuan replikasi dan inangnya cocok di manusia
cocok di inangnya yaitu manusia dan hewan itu ada SARS-CoV-1 itu 2003 SARS, lalu MERS yang akhirnya adalah varian yang berikutnya COVID. Dan sebenarnya kalau kita lihat 100 tahun lalu, 102 tepatnya tahun yang lalu tuh ada flu Spanyol yang akhirnya menjadi wabah influenza. Dan itu sampai diceritakan di banyak film-film juga. Kalau kita lihat Perang Dunia I juga sangat terpengaruh sama flu Spanyol. Nah, terus habis itu tahun 1957 Indonesia juga kena flu Spanyol. Dan kalau kita lihat Indonesia juga ada virus kayak contoh DBD, dengue, itu mutasi juga ada 4 jenisnya. Terus belum ada HSV, herpes simplex virus, yang kalau di tubuh ya dia akan kambuhan, kalau misalkan di genital dia akan jadi herpes genitalis. Terus kalau kita lihat lagi ada HPV, human papillomavirus, yang tipe 16 dia bisa menyebabkan kanker serviks pada cewek atau wanita. Dan ada banyak virus-virus lain sebenarnya yang berbahaya di negara kita. Contoh hepatitis A, dia menularnya lewat oral dan anal. Jadi kalau jorok makanannya, contoh ya kita nggak cuci tempat makannya dengan baik, ketularan. Hepatitis B yang rentan menyerang pada siapapun juga. Jadi tiba-tiba SGOT, SGPT naik. Hepatitis C yang dia sangat berikatan dengan HIV/AIDS. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, dunia itu perhatiannya sebenarnya bukan hanya pada COVID-19. Cuman memang media sekarang mengarahkan ke COVID itu karena dia adalah virus yang baru. Oke. Tapi pertanyaan saya begini, Dok. Tadi Anda mengatakan banyak sekali penyakit-penyakit tersebut kan. Bahkan HIV pun masalah pandemi dari tahun 80-an ya kan, Dok? Ya. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang ini, contoh di Amerika, jadi satu hal masuk ke politik, Dok. Bahkan jadi dua politik yang berbeda sekali gitu loh. Jadi orang debate-nya masalah masker, masalah vaksin, pokoknya jadi satu hal, jadi politisasi sekali. Kalau gue masker, lu anti masker, berarti kita saling melawan. Pokoknya ayo kita berantem. Nah, kayak saya pakai begitu sekali, Dok, ekstrimnya begitu loh. Kenapa alasannya? Jadi sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu, ini follower pada ini ya, ini bajunya Kamenski, ini Liverpool yang diplesetin. Ini memang saya suka banget. Jadi kalau kita lihat, polarisasi itu nggak bisa dilepaskan, Kak, dari semua hal. Contoh tentang vaksin. Vaksin itu di dunia sebenarnya sudah ada sejak dulu. Dari dulu pertama kali ditemukan aja, sudah ada kaum anti vaksin. Mereka menyebarkan hoax kalau orang dapat vaksin kayak sapi. Karena dulu ujinya vaksin itu di sapi, sel sapi. Dan kaum anti vaksin dan anti sains itu akan ada terus-menerus. Kalau kita ingat Galileo dulu dipenggal kepalanya juga melawan anti sains. Jadi polarisasi itu tidak bisa kita hindarkan. Karena selalu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, seperti itu. Dan polarisasi itu yang menyebabkan penanganan COVID akan semakin mandek. Gitu. Contoh, sebenarnya polarisasi itu akan sangat bisa terbantahkan kalau misalkan sebuah negara dan pemerintah itu menyediakan wadah informasi yang terpusat. Jadi tidak ada informasi yang beredar lebih banyak sehingga masyarakat itu bingung. Jadi kalau kita berkaca pada Indonesia, polarisasi itu nggak hanya ada di Indonesia, tapi di luar negeri pun ada. Tapi kalau kita berkaca pada Indonesia, yang menyebabkan penanganan COVID nggak selesai di Indonesia itu adalah kebingungan. Jadi terlalu banyak informasi yang beredar sehingga masyarakat bingung memilih informasi mana yang dipercaya. Dan munculnya berita-berita atau kejadian-kejadian yang kita sampai mengernyitkan dahi. Contoh, sertifikat vaksin palsu, mungkin hanya ada di Indonesia itu, sertifikat swab palsu. Terus habis itu kemarin ada oknum yang memanfaatkan data, jadi bisa scan Peduli Lindungi secara palsu juga. Belum ada reseller obat, reseller masker, korup bansos. Jadi kejadian itulah yang membuat sebagian warga Indonesia itu menjadi antipati. Jadi kita nggak bisa menyalahkan polarisasi. Polarisasi itu terjadi akibat sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Jadi kalau kita berkaca pada Indonesia, apa yang harus diperbaiki, kita selalu paham. Ada sebuah quote bahwa fake news is always more famous than the true news. Jadi sesuatu yang berita palsu itu selalu lebih viral daripada berita aslinya. Dan itu yang menyebabkan hoax itu sangat sulit. Nah, itu sebenarnya PR-nya dari pemerintah untuk menyediakan wadah informasi yang baik. Nah, kalau kita berkaca di Indonesia, wadah informasinya kan hanya lewat media sosial. Padahal yang main media sosial hanya 30%. Kita punya wadah itu posyandu, puskesmas. Cuman, akhirnya ya mau nggak mau dibuatlah sebuah kebijakan yang unpopulis. Contoh, apa-apa pakai vaksin. Ya kita lihat sekarang, vaksinasi kita sekarang nomor 6 di dunia, dan kasus COVID benar-benar turun akhirnya di Indonesia. Sampai Malaysia kemarin buat statement, negara kami bingung ke Indonesia cepat turun. Ya karena mereka memaksa sebenarnya.
Itu sebenarnya kan nggak perlu dipaksa. PPKM Iya, itu iya. sebenarnya nggak perlu ada jika terjadi kesinambungan atau kolaborasi antara pemerintah dan warga dengan baik. Cuman warganya udah terlanjur percaya informasi yang salah, kecewaan menumpuk, ya akhirnya jadi seperti ini. Setuju, setuju. Jadi menurut Anda bahwa itu hoax-hoax ini muncul karena kekurangan informasi yang tepat dari pusat ya dok ya. Dan Iya, juga bilang ini hal yang baru dan benar-benar berdampak kepada semua orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah dok, saya iya, pengen tanya dok, Anda, ini by the way saya mau kasih tau aja dok ya, bahwa sebelum pandemik ini, saya dengar nama Anda itu dari sneaker world, sneaker heads. iya, Karena betul. saya juga demen sneakers dok, saya suka koleksi sneaker juga, jadi saya tahu dari sana dok, by the way. Nah, tapi sejak COVID ini, Anda lebih-lebih lagi populer. Karena Anda sering banget keluarin berita, informasi tentang hoax yang tidak benar, dan mengatakan hal-hal yang lebih fakta dan lebih jelas, ya kan dok? Nah, pertanyaan saya dok, tadi Anda bilang bahwa di Indonesia itu kurang informasinya. Jadi, untuk orang-orang masa yang umum saja ya dok, kalau saya pribadi, kalau saya kasih WhatsApp grup atau apapun juga, saya pasti Google dulu, ngecek dulu di jurnal-jurnal medicine, health and medicine, ya kan? Tetapi buat orang awam dok, mereka tuh harus kemana sih untuk mendapatkan informasi tersebut, mana yang benar, mana yang benar? Karena mereka juga buat yang sengaja mau percaya, cuma memang nggak tahu mana yang benar, mana nggak benar dok. Jadi sebenarnya kalau dari warga, pertanyaan ini tuh kalau dari warga ya namanya orang bingung, mereka akan mencari apa yang mereka tahu. Sekarang setiap orang tuh punya gadget. Ya, kita bisa bilang hampir setiap orang tuh punya gadget. Mereka tinggal ketik di Google, yang trending pertama yang diklik. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang trending-trending itu rata-rata judulnya clickbait dan isi beritanya kadang berseberangan. Nah, ini sebenarnya itu bukan pertanyaan yang harus diajukan oleh warga, tapi pertanyaan yang harus ditanyakan pemerintah ke dirinya sendiri. Contoh, gimana warga saya bisa mengetahui hal tentang COVID? Itu PR mereka, PR pemerintah. Jadi kan selama ini kita tahunya cuman menyalahkan dan menyalahkan. Kayak contoh kemarin kejadian di Holy Wing. Kita menyalahkan dong, rame-rame nih Holy Wing bla bla bla, tapi kita lupa, ya kan? Itu namanya revenge travel. Orang pengen seneng-seneng. Nah, kenapa Holy Wing bisa rame? Harusnya mereka nggak nyari aksi reaksinya. Ya karena ada promo. Kenapa promo? Karena rugi. Harusnya yang dipanggil itu bukan pengunjungnya, tapi pemiliknya. Dipanggil dan diedukasi. Loh kenapa? Karena pengunjung ini datang, loh saya udah ngerasa vaksin kok, saya udah ngerasa happy kok. Terus kita nyalain, nah kamu euforia. Lah kenapa? Karena mereka nggak dapet informasi yang tepat. Selama ini kan kita menyalahkan, ya kamu rame-rame lah. Pengunjungnya kan bantah. Lah kalau misalkan gue datang ditolak, ya nggak apa-apa. Lah gue diterima terus bro. Ya bukan salah gue dong. Nah itulah yang harus kita sadari. Dan apakah kejadian di Holy Wing kemarin itu adalah cuma satu? Enggak. Holy Wing itu cuma satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang udah rame. KRL rame, pasar rame. Cuman kenapa nggak ke-blow up? Nah ini yang menjadi pertanyaan warga. Itu akan menjadi polarisasi lagi. Ada yang kayak berpendapat, ya suka-suka gue, duit gue udah vaksin. Ada yang berpendapat, kamu nggak tenggang rasa. Jadi saya di sini tuh melihat dari point of view yang berbeda. Nah, jadi kalau dari saya lihat-lihat lagi ini, harusnya ini ditanyakan sendiri pada yang buat kebijakan. Ya kalau misalkan Holy Wing rame, itu tinggal kasih SP1 SP2, tutup, besok pemiliknya dipanggil, ya udah selesai. Kenapa? Karena kalaupun kita membubarkan saat itu nggak ada impact-nya juga. Muncul lagi nanti. Iya, dan itu akan menjadi masalah-masalah beruntun. Masalahnya apa? Nanti si pemilik Holy Wing ini akan merasa, lah, kenapa gue doang? Nanti akan menjadi cepu-cepuan. Nanti kafe ini di-capture, nanti akan menjadi salah capture. Padahal ini udah tahun 2021. Jadi kenapa saya kemarin nggak ngangkat? Karena ini sudah 2021. Ajang saling viral-viralan kayak gitu menurut saya udah nggak efektif. Bukan saya bela, tapi kalau kita lihat, geser dikit KRL itu tiap hari rame. Tapi kan nggak ada yang viralin. Atau kalau kita geser ke pasar itu rame. Berapa banyak orang yang nongkrong di warkop rame? Banyak. Berapa barang orang non-bar kemarin IPL, Liga Euro? Banyak. Kok Liga Euro sih Euro? Tapi yang menjadi masalah adalah kita tuh merasa diri kita tuh paling benar. Kayak contoh kalau ada salah, kita bully. Itu yang salah. Itu yang menurut saya orang ini datang tuh karena ada sebab dan akibat. Makanya kau bilang PR mengenai warga, di mana informasi benar saya dapat, itu sebenarnya pertanyaan yang wajar banget ditanyain warga. Tetapi yang paling betul adalah pertanyaan ini harus ditanyain sama pemerintah sendiri. Gimana saya menyediakan wadah informasi yang benar buat masyarakat? Karena nggak setiap orang main medsos. Setuju. Oke dok, kalau gitu gini dok, saya bisa merasakan bahwa dokter merasa ada tidak banyak hal yang belum dikerjakan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Oke, Ya. saya tanya gini deh dok, hipotetically aja ya.
kepada Anda. Jika Anda mempunyai kuasa untuk bisa implement policy, what would you do? Kalau saya tuh ada 3 poin, dan saya sudah usulkan ini sebenarnya dari zamannya dulu Menterinya Pak Terawan. Sampai akhirnya ganti ke Pak Menkes Budi pun, saya selalu mengatakan yang sama 3. Yang pertama, kita kan punya posyandu. Harusnya edukasi kita tuh dari tingkat posyandu, memanfaatkan kader kesehatan yang ada. Kenapa saya bilang posyandu? Kenapa TBC, orang tahu TBC, orang tahu asma, orang tahu DB, orang tahu tipes, orang tahu imunisasi itu program 9 bulan? Karena ada posyandu. Posyandu itu tiap Selasa sama Kamis. Kita datang sebagai nakes, terus kita edukasi, nimbang bayi-bayi gitu. Dan ibu-ibu yang datang. Kenapa? Karena satu ibu-ibu itu berkuasa di rumahnya. Setuju. Setiap bapak-bapak itu pasti takut sama istrinya. Jadi kalau kita bilang, harusnya edukasi kita itu dari posyandu. Tapi yang kita lakukan itu selalu instan. Contoh. Vaksinasi massal. Pertanyaannya, kenapa kita nggak mengedepankan puskesmas? Toh setiap nakes di puskesmas itu punya sertifikat untuk nyuntik orang. Itu pertama, memaksimalkan program puskesmas. Kedua, mengedukasi orang pentingnya BPJS. Saya itu melayani telemedicine, Kak, tiap hari, gratis. Itu yang ngebuat saya itu nggak bisa ngatur waktu buat diri saya sendiri. Karena saya ngatur telemedicine itu gratis. Pada 2 bulan lalu, awal Juli, itu pasien bisa 1.000 sampai 1.600 per hari yang chat ke WA saya. WA saya itu sampai trending di Google, WA pribadi. Nah, sekarang sudah tinggal 200-300-an. Dan mereka mengeluhkan, mereka tuh nggak tahu cara mengaktifkan BPJS. Jadi program BPJS ini bagus banget, karena di Inggris ada NHS. Harusnya di Indonesia juga seperti itu. Kita mengedepankan cara BPJS itu gimana. Ketiga, kita tuh kan ada otonomi daerah. Ini sebenarnya plus minus. Otonomi daerah itu enaknya, kepala daerah dia bisa berstatement enak karena bebas. Dia dikasih APBD dan anggaran. Tapi nggak enaknya adalah kebijakannya jadi masing-masing. Harusnya PPKM level 1-4 itu dari tahun lalu. Harusnya PPKM level 1-4 itu dari tahun lalu. Tapi kalau tahun ini kan PPKM level 1-4 orang mengolok. Saya pun kemarin sempat kayak meragukan. Tapi kalau kita lihat ternyata PPKM level 1-4 ini beda-beda per daerah tergantung kepala daerah yang ngelaporin. Contoh, kemarin Semarang level 2, Jogja 100 kilo itu masih level 4, sekarang Jogja level 3. Nah, inilah yang harus dikolaborasikan. Jadi kita juga mengesingambungkan antara pusat dan daerah. Nah, kalau saya punya kuasa, masalahnya kebijakan yang PCR ini, itu kebijakan solutif banget. Anggarannya tipis banget, enak. Kita tinggal ngasih swab sama swab antigen sama PCR ke semua puskesmas. Kita tinggal memberikan semua dosis vaksin kita ke puskesmas. Simple kan? Iya. Nah, yang jadi masalah adalah kita tuh apa-apa masal. Tapi ketika kerumunan vaksin jadi rame, ya jangan salahin. Kenapa? Karena fungsi rujukan bertingkat itu nggak ada. Puskesmas itu sekarang hanya menjadi tempat untuk mencari surat rekomendasi bisa divaksin atau surat keterangan isoman, nggak lebih. Kan sayang, kita tuh kan bangun puskesmas banyak. Nah, itulah yang harusnya kita maksimalkan dari awal. Membuat murah PCR dan membuat semua orang bisa mudah mengakses PCR di puskesmas dan mudah mengakses vaksinasi. Jadi kita mengedepankan puskesmas. Tapi saya nggak tahu, saya pernah bilang ini ke Pak Menkes. Dan Pak Menkes bilang untuk ngurus puskesmas itu butuh waktu yang lama. Jadi kan bukan salah saya juga, karena saya udah usul. Jadi kebijakan kita tuh instan. Contoh, Peduli Lindungi. Keren kan? Peduli Lindungi itu keren. Tapi kita tahu, di balik sebuah aplikasi yang dibangun dalam waktu cepat, itu pasti akan kelemahan yang banyak. Safety data, privasi data, bocornya data, lemot, server nge-lag, itu hal yang sangat wajar. Benar. Nah itu Kak, jadi problemnya cuma 3 itu doang. Cuman yang tergantung pemerintah. Sekarang kita udah bagus nih. Bagus, cuman bagusnya ini tuh bukan karena vaksinasinya keren, enggak, karena dipaksa. Benar. Kalau nggak ada kebijakan apa-apa wajib vaksin, itu nggak mungkin semua orang mau vaksin. Benar. Setuju, jadi orang mau vaksin itu bukan karena pengen dia sehat, tapi pengen dia bisa jalan-jalan dan pengen dia kerja dengan aman. Nah ini sudah bias fungsinya. Nah itu alasan kita, ya saya dulu nggak setuju kewajiban, tapi ya mau gimana? Kan mereka maunya instan, shortcut. Gitu. Dok, that's menurut saya itu fair. Anda punya observation dan juga suggestion. I think it really makes sense. Terutama masalah puskesmas itu benar-benar make sense sekali buat saya, karena itu banyak banget, ada 10.000 lebih kalau nggak salah dok di Indonesia ya dok ya. Nah,
Tanya sekarang begini dok, pemerintah gini, kenapa pemerintah itu sebetulnya kan solusi ini gampang, tapi kenapa sampai sekarang ini masa vaksinasi lah, masa obat dan segala macam masih banyak birokrasi terjadi dok. Saya kan Bingung. di healthcare, saya di healthcare juga dok by the way ya, tapi saya bukan medis, saya di hospital saya kan dok. I sense it, I know it, I see it gitu loh dok. It still happens even after COVID gitu loh dok. What is the problem? Data. Jadi kita dari awal itu tidak bisa merapikan data dalam sebuah pusat database yang keren. Saya tuh kan pengusaha. Saya seorang pengusaha. Saya memiliki toko. Gimana saya mengetahui pola customer saya? Itu dari data. Dari berapa orang yang klik website saya, dari orang yang datang ke toko saya kan ngerti. Oh, customer Susan Care, toko saya di Makassar, Manado, sama di Solo tuh beda. Nah, pertanyaannya, data kita tuh nggak nyatu. Data satu kementerian dan satu kementerian lain itu berbeda dan berantakan. Okay. Contoh, kalau kita ke Inggris, kita datang, kita scan, satu paspor tuh akan langsung nampak. Kau udah vaksin berapa kali, kemana aja kemarin, kan scan-scan terus. Dan pernah COVID apa enggak. Nah, di Indonesia, database itu harusnya dimiliki oleh chipnya ke EKTP. Tapi sekarang kita lihat, harusnya, logikanya, kalau kita punya KTP bagus, berarti kita tinggal minta data dari Kemendak, kita tinggal data orang ini domisili di sini. Kalau datanya bagus, kita KTP Karanganyar, kita ke Jakarta, kan tinggal scan. Oh, lu di Jakarta orang. Berarti kan orang udah tahu perpindahnya di mana. Habis itu Kemendak tinggal ngasih datanya ke Kemenkes, sudah disebar. Cuman karena data kita itu nggak rapi, itu yang menyebabkan setiap kementerian membuat kebijakan sendiri. Contoh, EHAK. Kemenkominfo tuh Peduli Lindungi itu buatan Kemenkominfo. Kemenkes tuh buat EHAK. Sendiri-sendiri nih. Sendiri-sendiri nih. Sampai akhirnya pemerintah memilih pakai Peduli Lindungi. EHAK-nya dimatiin. Bocor kan akhirnya kemarin. Jadi permasalahan kita tuh cuma data, Kak. Data EKTP. Kalau saya tuh pernah ngurusin puskesmas. Satu orang mau BPJS aktif aja, itu berkasnya harus banyak. KK, RT, RW, terus camat, lurah, surat keterangan ini itu. Padahal kalau dia pakai EKTP, dia tinggal nginput. Data kita yang rapi itu baru SIM. Baru bisa buat SIM secara digital sama STNK. SIM, saya saksi kalau itu. Saya soalnya perpanjang SIM digital. Tapi KTP, kita tuh namanya EKTP, tapi di bank tuh masih fotokopi. Di beberapa tempat masih fotokopi. Kalau ditanya kenapa nggak fotokopi, ya jadinya seperti ini. Mereka nggak punya pegangan karena setiap kementerian itu setiap lembaga di Indonesia itu memiliki base data yang tidak terkoneksi satu sama lain. Jadi itu PR yang sangat panjang dari zaman dulu. Data mengenai penduduk Indonesia. Jadi menurut Anda, kalau dari kementerian di Indonesia ini, seharusnya pandemik ini, siapa yang paling harus muncul menjadi pemimpin untuk semua hal ini? Mesti siapa kementeriannya? Jujur ada 3 kementerian. Tapi kan Anda bilang tadi, kan satu-satu semua beda-beda semua. Iya, tapi kalau mau jadi leader, dalam keputusan apapun soal kesehatan, itu Kemenkes. Apapun soal kesehatan ya. Contoh, vaksin berapa kali? Terus lockdown berapa kali? PPKM berapa kali? Vaksinasi massal, level, itu yang ngomong harusnya Kemenkes. Di negara manapun di dunia ini yang ngomong tuh Menkes. Harusnya. Cuman kan saya nggak guruin. Soalnya saya terakhir kayak gini dicap sotoy, anak muda. Ya udah nggak apa-apa. Dasar dokter YouTuber. Itu omongan paling sering dari mereka. Kamu tuh dokter cuma tahu YouTuber. Tapi begitu tahu jumlah tokonya, ya mereka kaget sendiri. Oh, kamu ternyata usaha. Lah ya iya. Kalau nggak usaha, nggak mungkin saya dokter nggak dibayar. Kan saya telemedicine gratis terus. Jadi yang pertama tuh Kemenkes yang harus statement kesehatan. Soal database itu Kemendagri, nggak bisa nggak. Ke database itu urusan beliau. Nah, soal edukasi, informasi, memberantas hoax, itu Kemenkominfo. Nah, nanti ketika Kemensos mendata bansos, kan tinggal telepon Kemendak. Halo bosku, minta dong data KTP yang nggak mampu. Siap, segini. Oke. Selesai, nggak ada korup. Sekarang orang mau bansos saja harus ngajuin ke Pemda. Jadi tidak ada kementerian yang lebih dari 3 ini. Selama pandemi, 3 kementerian ini yang harus paling depan. Loh, dok,
Gimana kalau Kemenko Ekonomi, Pak Erlangga? Loh, nggak bisa. Kemenko itu nomor 2 dulu. Kamu nggak akan bisa ngurus ekonomi, itu saya bilang ke teman, kamu nggak akan bisa ngurus ekonomi, tokomu nggak akan jalan, orang PPKN terus. Kamu gimana mau omsetmu 100% lagi, orang yang datang cuma 20-50%. Gimana orang mau makan bakso dengan viral? Nggak mungkin kan? Ya juga sih dok. Nah ya makanya, kita bicara ekonomi itu nggak bisa kalau nggak ada 3 hal ini. Kemendak tuh yang ngasih data ke Kemensos, Kemenkominfo, ini yang ngurus hoax-hoaxnya. Kayak contoh, ada hoax, ya klarifikasi Kemenkominfo. Pakai informasi dari Kemenkes. Yang buat wadahnya Kemenkominfo. Yang milih influencernya, korannya, berita, koran, TV, radio, itu Kemenkominfo. Nah, yang statement kesehatan itu Kemenkes. Nah, sekarang kita berkaca pada Indonesia. Yang statement kesehatan siapa? Pak LBP. Nakes? Bukan. Menterinya Menteri Menkesnya nakes? Bukan. Wamenkesnya apakah aktif berbicara? Jarang. Apakah ketua ID-nya berbicara? Jarang. Nah, sekarang kalau menteri lain berbicara, salah nggak? Nggak, karena nggak ada yang bicara. Akhirnya Pak Luhut yang ngomong. Kenapa Pak Luhut yang bicara? Ya karena nggak ada yang mau bicara. Serba sulit akhirnya. Nah, inilah yang akhirnya mengakibatkan di Indonesia tuh saling satu sama lain. Nah, Pak Jokowi ini leader. Pak Jokowi pasti punya leader-leadernya untuk meneruskan omongannya. Nah, harusnya menteri-menteri ini dibuat koordinasi, masa nggak ada grup WA gitu loh. Kayak, bro, gue mau bansos ya bro, minta data dong bro. Sap, aman. Mungkin bisa lah kayak Bu Risma ngomong di WA, Pak Tito, bosku, saya mau bansos nih bosku. Siap, aman, cek WA, cek Japri. Nah, itu. Kemenkes itu, sekarang kalau kita lihat, keren, kita akui. Kemenkes Instagramnya keren. Cuman yang saya lihat, yang ngomong tentang kesehatan itu 2 sekarang, Pak Luhut sama Pak Budi. Nah sekarang kita tinggal lihat, warga kan bingung dong, ini sebenarnya saya harus dengerin siapa. Jadi jangan salahin kalau warga akhirnya membuat informasi sendiri. Kayak contoh, dia buat sendiri kayak hoax. Makanya dulu saya sempat ngelawan hoax yang Louis itu. Tapi sekarang saya berpikir, Louis ini viral, ya karena ada yang percaya. Pertanyaannya, kenapa ada yang percaya? Karena mereka bingung mau percaya kemana lagi. Oke dok. Nah, ini pertanyaan. Saya mau tanya sekarang ya dok ya. Dan ini sekali lagi saya nggak mau menyinggung siapapun juga. Cuma saya mau tanya Anda punya opinion sendiri dok. Oke? Karena Anda sangat belak-belakan sekali. Saya suka banget itu dok. Sekarang ini kalau di luar negeri ya dok ya, Anda tahu bahwa untuk COVID ini yang handle adalah epidemiologist ya kan, infectious disease specialist. Tapi di Indonesia karena COVID, banyak dokter-dokter menjadi influencer di social media. Contohnya dokter umum seperti Anda, atau contohnya dokter spesialis kulit, kecantikan, ya betul nggak ada hubungan COVID sama sekali. Mereka semua mulai keluar informasi tentang COVID, baik itu real or not. This is not the question, okay? Pertanyaan saya ada begini dok, mereka ini para dokter-dokter yang mulai muncul di sosmed ini, pertama-tama, apakah mereka lagi cuma nyari opportunity biar jadi famous? Kan gue dokter, gue juga mau kasih satu opini lah, gue jadi famous juga. Kan lagi pada heboh dokter semua ditanya-tanya ya kan? Atau kata tadi Anda bilang, datanya informasi kurang sama sekali. This is my responsibility. I'm a doctor. I want to do what is right and what I know I have to share with everybody else. Menurut Anda mana dok? Jadi kalau saya ini kan bicara mengenai niat seseorang. Saya nggak tahu niat seseorang. Tapi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sampai ke ID dulu. Indonesia itu tidak pernah kekurangan dokter pinter. Tapi dokter pinter yang bisa bicara di publik itu dikit. Itu harus digarisbawahi buat masyarakat sekalian. Loh, saya menghormati guru saya semua. Guru saya itu semua banyak. Dekan-dekan, guru besar. Pertanyaannya, Indonesia itu tidak pernah kekurangan dokter pintar. Kalau enggak, orang Malaysia aja sekolahnya di UGM sama UI. Tapi Indonesia itu kekurangan dokter pinter yang bisa bicara dengan baik, dengan pembawaannya nggak buat ngantuk. Ketika junior orang kritik, yuk para senior, ayo kita ngomong. Gaptek. Nah, celah inilah yang tidak diisi sama ID. Kenapa dokter ini bisa ngomong? Kenapa bisa ngomong? Karena ID tidak memberikan wadah untuk edukasi dari periode Maret sampai Desember 2020. Kalau di luar negeri, ada CDC, ada organisasi-organisasi dokter yang dia vokal, yang ngomong 1 orang aja, juru bicaranya.
Nah, kalau di Indonesia, ID-nya itu nggak bicara terlalu aktif, cenderung pasif, dan main aman. Nah, kalau ID-nya main aman, otomatis masyarakat akan bertanya lagi, kembali lagi ke lingkaran setan. Mana informasi yang harus percaya? Nah, kebetulan banyak dokter yang sudah punya follower banyak di media sosial. Contoh, saya terkenal karena UKM-nya. Dokter Asa terkenal karena dia sering sharing ortopedi. Sumpah nomor 2 kita adalah selalu mengedukasi orang tanpa harus memamerkan diri kita. So, kita lihat jembatan ini. Pemerintah pusing edukasinya gimana. Pada waktu itu menterinya juga nggak bicara terlalu banyak. Masih bingung, salah-salahan, virus ini baru, ID-nya nggak bicara aktif. Akhirnya, seniornya juga bingung mau ngomong gimana karena nggak bisa main medsos. Para junior inilah yang mengisi celah. Seperti Anda. Ya, celah edukasi ini. Nah, jika pertanyaannya, sekarang tergantung niat. Ada 2 niat. Ada yang pengen meningkatkan awareness atau personal branding. Sehingga dia edukasi gratis, tapi kelak orang akan praktek di tempat dia. Wajar, itu sah-sah aja. Karena itu tidak melanggar secara etik. Tapi ada juga dokter yang melakukan ini karena dia pengen cepat selesai. Kenapa? Kalau mereka gini terus, mereka nggak bisa mengurusi pasien dengan baik. Contoh, teman saya dokter Asa, itu SPOT, ortopedi. Kenapa diedukasi COVID? Karena dia bilang, sekarang operasi di kala COVID itu ribet. Kalau dia COVID, operasi patah femur, itu harus pakai semua protokol. Apalagi kandungan, spesialis obgyn itu paling ribet banget. Bayangin kalau obgyn, dia kelahiran, dia mau lahiran, ternyata sungsang bayi ya, sesar. Ternyata COVID, itu operasi SC-nya, mau nggak mau harus ribet, harus ada protokol. Nah, semua dokter-dokter itu pengen semuanya itu kembali normal. Makanya mereka ikut-ikut edukasi. Nah, 2 manfaat ini nggak bisa saya langsung judgmental. Kalau ditanya pada diri saya sendiri, saya jujur tidak digaji dan tidak mengambil gaji sedikit pun dari Kemenkes. Saya dapat SK dari Kemenkes. Tapi saya nggak ngambil gaji. Loh, kenapa? Karena saya merasa saya masih bisa hidup dari bisnis. Kenapa dokter mati-matian di dunia COVID ini biar selesai? Karena toko saya itu kedampak. Toko saya itu kedampak. Dan saya itu tiap hari mengurusi telemedicine COVID sampai saya tuh hafal. Bahkan dokter saya tuh konsul sama semua konsulen. Sebelum saya ngomong, saya selalu konsul. Kalau nggak ke dokter paru, ya dokter penyakit dalam, dokter obgyn, dokter siapapun yang bisa menjelaskan informasi ke saya. Nah, saya ini cuma pengen semua cepat selesai, sehingga bisnis saya itu semakin normal, dan saya bisa sekolah lagi. Karena ini ngehajar banget, terutama event, UKM, pabrik sepatu. Saya sudah terlanjur DP pabrik, sudah bisa produksi. Tapi karena nggak ada yang beli, ya kita turunkan produksi, itu rugi. Sementara kita harus ngurusin operasional cost yang nggak mungkin kita cut. Sewa kalau listrik nggak mungkin kan. Kalau nyala satu, ya nyala semua. Nggak mungkin satu mesin itu 2000 watt. Satu mesin, chiller gitu. Chiller sepatu. Kita nyalain mesin. Jet. Mau tuh 10 sepatu juga, kita bayarnya 2000 watt itu. Nah itu yang saya pikir, saya tetap pengen cepat selesai. Simple itu, sesimpel itu. Cuma tujuan masing-masing dokter kita nggak bisa ngejudge. Saya nggak, perkataan saya nggak mau nyuruh siapapun juga ya dok ya. Saya mau tanya dok, jadinya untuk Anda pribadi sendiri, ya kan? Anda terkenal sebagai seseorang dokter atau seorang sumber, di mana Anda itu pengen memberantas hoax-hoax dan pengen memberitahukan mana faktanya sebisa mungkin, ya kan? Saya bisa tanya Anda sekarang ini, apakah Anda bisa bilang, make a statement, bahwa dokter Tita itu semua yang dia ngomong adalah 100% fakta, 0% hoax? Anda berani nggak bilang yes, I'm like that? Oh ya, berani, yes. Karena setiap saya ngomong, saya selalu berdasarkan evidence-based medicine untuk soal kesehatan. Kecuali bola. Kalau bola, saya bilang Liverpool adalah tim terbaik. Fans MU nggak akan terima di sini. Saya nggak tahu bola dong, jadi saya nggak tahu jawabannya gimana. Saya kayak gitu. Kalau saya bilang adalah kecap nomor 1, enggak. Tapi kalau kesehatan, saya tuh kalau ngomong, harus ada sumbernya dulu. Ada pendapat itu ada banyak. Pendapat ahli aja itu paling bawah standar IBM-nya. Jurnal itu nomor 2 tertinggi. Jadi kalau saya nggak ada itu, saya nggak ngomong. Contoh, Solo Living kemarin, saya nggak ngomong apapun. Loh kenapa? Karena ini menjadi polarisasi. Bisa benar, bisa salah. Benar. Karena saya pun tahun lalu, rangkulan di Holy Wing, yang bully juga banyak. Saya nggak ngerasa saya paling benar. Kalau dibilang, apakah 100% dokter Tirta selalu benar? Tidak. Tapi kalau 100% statement saya selalu berdasarkan fakta, iya. Dan fakta itu kadang mencela-mencela.
Contoh, 1,5 tahun yang lalu, WHO bilang masker untuk orang sakit. Itu bulan Februari tanggal 14. Saya masih ingat di tempat Valentine dia bilang gitu. 2 Maret dia revisi, masker untuk orang sehat. Lalu Desember dia revisi lagi, masker kain nggak bagus. Padahal Juli dia bilang masker kain. Maret revisi lagi, 2021, masker double. Sekarang beda lagi, KN95 bisa dipakai seminggu. Jadi ini yang saya bilang, fakta medis itu bukan fakta kayak ilmu pasti, enggak. Fakta ilmiah itu bisa berubah berdasarkan penelitian. Nah, kalau saya berpendapat itu harus ada fakta. Contoh, purifier. Saya nggak pernah statement purifier sepanjang 2020. Bisa dicek. Tapi begitu jurnalnya keluar di bulan Maret, selesai masalah. Saya bisa statement. Oke, setuju, Fat. Dok, Anda menjadi satu orang karena sangat vokal ya, Dok ya. Tadi Anda bilang, Anda pasti udah jadi ancam lah, di-criticize sama netizen semua dah ya, Dok ya. Pernah nggak sih, Dok, Anda sampai merasakan bahwa, wah, ini saya takut karena ada ancaman fisik kepada keluarga saya juga, pada anak-anak saya juga. Pernah nggak mengalami hal tersebut, Dok? Yang pertama, kalau pernah. Dulu, 2019, pada waktu saya edukasi tentang UKM dan dokter, ancaman saya mentok cuma netizen ngajak berantem, terus ketemu ujungnya ngopi. Tapi ketika di hal kesehatan ini, ancamannya lebih ke teror. Kayak miss call terus-terusan. Tapi sekarang udah biasa aja. Anda nggak pernah, Anda nggak pernah merasa, aduh anak saya takutnya bahaya, apa gimana sekali, nggak pernah? Ya itu saya menyerahkan sepenuhnya pada di atas, pada Tuhan. Karena kan saya tahu, apa yang saya lakuin, saya nggak ngerasa salah. Contoh, kalau saya lupa pakai masker ya salah. Cuman kalau saya statement, contoh saya statement mengenai kemarin tentang ivermectin, saya nggak setuju. Saya ditekan, saya ditelepon, dibilang sotoy lah, apalah. Apa saya ngerasa takut? Enggak. Bete iya. Kecewa iya. Tapi kalau rasa takut enggak. Kenapa? Nah, saya ada buktinya, ini obat cacing. Negara manapun sudah tidak menggunakan ini untuk obat COVID. Anda harus meneliti lebih lanjut, ivermectin ini efektif untuk COVID atau memang jatah sembuh saja. Dan netizen saya dulu yang bully-bully sudah mulai ke filter. Sekarang orang yang ngikutin saya udah tahu emang Tirta wataknya kayak gini. Anda pernah nggak sih, Dok, sampai diancamnya to the point that oke deh, gue nggak mau kerja lagi deh, gue udah stop, gue give up, gue ngomong hal yang simple aja. Pernah nggak, Dok? Pengen give up gitu aja? Kalau pengen give up sih enggak ya. Karena saya tahu kalau saya nggak ngomong, ini toko saya yang kedampak. Pikiran saya tuh tetap itu aja. Kalau saya, bisnis. Jadi gini, Susan Care, pabrik sepatu, event, toko sepatu, itu semua kedampak karena pandemi. Toko saya tuh toko konvensional yang harus B2C dan ada B2B-nya juga, dan harus ada interaksi. Kalau saya punya ilmunya, tapi saya nggak ngomong, padahal saya punya audiens yang lumayan, ya toko saya akan kedampak terus. Kalau saya hanya duduk diam di atas rebahan dan saya teriak-teriak kritik pemerintah, tapi saya nggak buat solusi, percuma. Dan saya garis bawahi, sains itu bukan ilmu pasti. Ilmu pasti itu kayak contoh, jarak Jogja, Solo tuh 56 kilo. Pasti. Lu mau ukur pakai meteran kayak ya segitu. Paling biasanya 2%. Tapi kalau misalkan sains itu nggak bisa pasti. Selalu berubah tiap kemajuan teknologi dan waktu. Dan dulu Kak, saya selalu pengen berantas hoax. Kalau saya sekarang udah enggak. Udah 3 bulan terakhir saya acceptance, saya ngerasa berita palsu itu nggak bisa kita berantas. Kayak gulma. Jadi alih-alih kita fokus untuk memberantas, saya fokus pada audiens yang mau denger diri saya aja. Saya mau ngomong mau dengerin dokter Tirta, ya udah. Ada orang ngebully, ya udah tinggal restrict, blok, simple. Gimana caranya Anda menjaga mental health Anda ya selama ini ya? Apa? Gimana Anda menjaga Anda punya mental health selama ini? Dengan banyaknya netizen lah, banyak hal tersebut, pasti kan mengganggu mental Anda juga. Bagaimana you keep your sane, not go crazy? Jadi kalau dari saya sendiri, yang pertama adalah family sih. Walaupun saya ada riwayat divorce, saya divorce di waktu yang sangat muda, tapi saya ada family. Saya sekarang kalau punya waktu banyak, saya akan habiskan lebih ke Jogja dan Solo. Family itu kayak baik.
Terus ada netizen tanya, Dokter Tita kalau bisnis yang kedampak, apakah mencak-mencak kayak gini? Enggak. Saya nggak munafik. Saya nggak pernah munafik. Saya ngomong sudah berkali-kali. Bisnis ini tuh merusak banget skema perdagangan. Ya kan? Karena jasa itu nggak bisa survive kalau kita hanya dari shifting digital doang. Yang toko saya survive tuh luar Jawa. Jadi yang buat kesehatan mental saya tetap survive adalah family. Dan memang benar family. Kayak contoh, ketemu anak itu lebih bermanfaat daripada saya liburan ke luar negeri. Itu nggak bisa dibantah sama siapapun. Itu hiburan sendiri. Kayak kita bisa lihat dan kelak anak saya akan ngerti. Dan kebanggaannya itu adalah ketika anak saya itu akhirnya lihat TV, lihat tahu. Dia tahu, oh ini corona. Ada pernah saya share videonya. Ini corona yang dilawan dokter, dilawan papa. Jadi itu cara saya menyembuhkan mental health. Kedua, komunitas. Komunitas. Saya itu punya komunitas banyak dari dulu saya SMA. Saya ikut band-bandan, saya komunitas musik, Griffon, komunitas musik dari Blink, Ava jarang tapi Blink, dan komunitas-komunitas brand lokal, pecinta sepatu, komunitas motor, komunitas mobil. Saya tuh punya grup komunitas banyak banget. Dan disitulah tempat saya melampiaskan biar saya tuh relax. Kayak contoh, ketemu orang bahas musik yang sama, itu kayak mood booster saya sendiri. Jadi memang itu tempat saya berbeda-beda. Ada orang yang pengen ngungsi ke gunung, terus sambil menikmati kopi, ada yang pengen ke luar negeri, jalan-jalan, nggak apa-apa. Kalau saya tuh cuma family sama komunitas. Dua hal itu yang menguatkan saya. Karena dari komunitas, itu yang ngebuat kita ngerti, oh ini sama saya. Makanya saya bilang, di Indonesia itu kurang satu hal, community health. Itu alasan COVID kita tuh nggak kelar. Kita tuh tidak mengedepankan pendekatan kesehatan berbasis komunitas. Komunitasnya ya kayak contoh RT 1, RT 2, ya contoh. Ya kita lihat, kalau kita kepik, emang ada komunitas pos ronda di Pantai Indah Kapuk? Nggak ada. Itu alasan kenapa Baduy COVID-nya 0. Karena mereka ikatan antar orangnya itu kuat. Nah itu yang saya rasakan di komunitas. Saya stres nih, saya pernah stres 30 Juli 2021. Ulang tahun saya ke-30, itu yang meninggal 27 orang. Yang telemedicine saya. Stres itu. Buset, ulang tahun dapatnya kayak gini. Yang saya lakukan adalah, saya ketemu komunitas. Komunitas apa? Saya ke Jogja pulang. Ketemu komunitas brand lokal yang dulu band-bandan. Udah, kita bahas musik, kita bahas apa tuh kayak, mereka dengerin. Ada yang ngasih pundak, dalam bahasa Jawa, Dok, bro, Mas Tirta, peng. Aku tuh seneng kalau bisa ngobrol lagi. Kukira ketika kamu udah kayak gini nggak mau ngobrol. Ngobrol di angkringan dengan kopi sama temen lama, itu luar biasa bisa relaxing. Makanya saya bilang, manusia itu akan berubah kalau dia di kamar terus selama sebulan. Contoh, Heath Ledger yang pemeran Joker, dia mengurung dirinya untuk memendalami Joker, bunuh diri, suicide. Nah, makanya saya bilang, mencurahkan isi otak, itu kadang kata orang yang tepat. That's it. Dok, saya pengen tanya nih ya dok ya, dari semua hoax yang Anda pernah dengar, menurut Anda, mana yang Anda pernah dengar yang paling bahaya sekali? Paling bahaya adalah hoax yang mengatakan kalau Anda ke rumah sakit, itu pasti di-COVID-kan. Itu ngacau parah. Kenapa saya bilang ngacau parah? Banyak pasien tuh mati, WA saya, karena telat dibawa ke rumah sakit ibu bapaknya. Total saya data tuh puluhan. Dan saya sudah ajukan ini semua. Saya capture semua masing-masing di Instagram. Ada yang kakinya diamputasi, jadi hitam, kena akut limb ischemic, karena dia telat dibawa ke rumah sakit. Awal mula tuh cuma merah di jempol kaki. Tapi dibilang, ibunya takut keres karena takut di-COVID-kan. Akhirnya diamputasi sampai lutut, karena hitamnya sampai lutut. Itu hoax yang menurut saya, yang nyebarin pantas ke akhirat. Kenapa? Pantas dibawa ke neraka itu. Kenapa? Karena orang ini tuh membuat banyak ibu-ibu lansia takut ke rumah sakit. Padahal kalau kita ke rumah sakit ibu dan anak, ya nggak ngurusi COVID. Jelas-jelas RSIA. Rumah sakit Darmais kanker, ya nggak ngurusi COVID. Rumah sakit rujukan memang benar ngurusi COVID. Darmais, RSIA, rumah sakit ortopedi, masa ngurusi COVID? Ya enggak. Orang-orang itu takut. Bahkan orang patah tulang aja takut ke rumah sakit karena di COVID-kan. Itu hoax yang menurut saya paling berbahaya. Saya setuju banget. Apa?
Sorry, saya setuju karena saya juga ada pengalaman. Kan saya di rumah sakit juga, Dok, di Mayapada. Kita kan ada beda tower semuanya, ya, Dok. Saya ada ke teman saya, mereka bilang, udah sakit, nggak apa, anaknya teh berdarah terus. Saya bilang, bawa ke rumah sakit. Dia terus nggak berani, nggak berani, nggak berani. Sampai saya bilang, ini gue kirimin mobil, gue anterin lu ke sana, gue bayarin. Tetap nggak mau, Dok. Saya bingung sekali. Lu tanya gue minta bantuan. Gue udah kasih bantuan, kasih bayarin semua. Lu juga nggak mau. Jadi gue mau ngapain lagi? Gue nggak bisa bantu sama sekali dong, begitu loh. Itu benar-benar bingung sekali buat saya. Benar-benar setuju banget dengan perkataan dokter. Kalau hoax lain kayak contoh vaksin ada Bluetooth, vaksin nyebabin mati. Saya kira netizen udah pinter untuk seleksi berita. Chemtrails, vaksin apa tuh saya nggak peduli lagi. Kenapa? Ya udah, itu kan kayak konspirasi, sesuatu yang orang boleh. Tapi orang ke rumah sakit di COVID kan tuh ngawur. Ngawur kalau itu. Pak, orang ke ortopedi patah tulang gitu loh. Bukan di COVID kan, memang prosedur screening kayak gitu. Dan ini menjadi PR bagi kita. Kok ada warga percaya? Sekali lagi balik tadi Dulu saya nyalain hoaxnya. Dulu, Tirta dulu, itu saya nyalain hoaxnya. Sekarang kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa ada warga percaya? Warga tuh ada sampai saya telepon, video call. Kau bilang kau gejala tipes itu, kau nggak percaya, kau cek darah, kau tipes itu, nggak akan di COVID kan? Benar tadi telepon. Iya dok, saya titer antibody yang tipes tinggi, COVID-nya negatif. Lah ya memang. Kalau kamu tipes ya pasti tipes. Nggak akan kena COVID-nya. Itu yang menyebabkan menurut saya harus menjadi PR. Kenapa warga ada yang percaya? Itu menjadi pertanyaan terbesar. Kenapa warga ada yang percaya? Oke, Dok. Dok, saya terima kasih waktu pada siang hari ini ya, Dok ya. Sebelum Anda pergi, sorry. Biasa di show saya ini, kita ada namanya rapid fire question. Jadi question sembarangan apa saja ya, Dok ya. Jawab aja secepat mungkin, nggak perlu jelas apapun juga ya, Dok ya. Are you ready? Yo, ready. Alright. Dok, kalau Anda bukan dokter, Anda menjadi apa? Oh, anak band, jelas. Saya dulu sebelum masuk ke dokteran, saya sudah punya band pada SMA. Apa? Kita ada apa? Kita ada penyanyi, kita apa? Saya gitar. Saya juga pemain gitar, Dok. Wow, mantap. Sama kita jamming kita. Jelas, kalau saya nggak jadi dokter, saya udah masuk musik. Oke. Kemarin dilarang sama orang tua pada waktu itu. Oke, Dok. Sebutkan sepatu Anda yang paling Anda hargai, Anda punya. Sepatu saya paling saya hargai. Iya. Ada di sini nih. Kenapa, Dok? Jadi sepatu yang saya paling hargai itu memang dari luar. Jadi ini namanya Nike SB Puset. Jadi dulu di Kaskus, ini sepatu harganya 2,5 juta. Saya nggak ada duit. Saya bisa beli 11 tahun kemudian di angka tetap 2,5 juta. Sekarang berapa value-nya sekarang? Apa? Sekarang berapa value-nya sekarang kalau di market? Hampir 14 juta. Wow, itu balik mana? Saya itu namanya, makanya anak cowok itu hanya anak kecil yang fisiknya jadi gede. Tapi impiannya tuh tetap kayak gini. Soalnya sepatu ini, itu yang membuat saya jadi Susan Care. Jadi dulu kan, saya tuh cuman pengen cuci sepatu. Hanya karena saya pengen beli sepatu ini. Giliran duitnya kekumpul, sepatunya hilang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dok, kalau gitu. Sepatu apa yang ada di dunia ya Anda pengen, cuma Anda nggak punya? Ada, Nike SB Paris. Itu dulu sempat rilis di Paris. Itu mahal banget itu ya. Iya, kan? Itu sempat Nike SB Paris itu sempat rilis di Paris. Dan akhirnya itu sampai tokonya rusuh. Dan akhirnya ditarik peredarannya, tapi sempat beredar. Resellnya 142 juta. Itu sesuatu sepatu yang saya kalau mau beli hanya saya pandangin doang, nggak akan pernah saya pakai. Oke, Dok. Setuju, itu bagus banget. Saya setuju banget tuh, Dok. Oke. Dokter, sekarang Anda lagi nonton apa? Film atau TV series? Ini nggak bisa dibantah ya. Saya suka banget Peaky Blinders. Oh, oke. Alright. I don't watch that. Saya nonton itu maraton terus-terusan tuh sangat menyenangkan. Peaky Blinders itu tontonan yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Itu untuk series yang saya tonton terus-terusan. Kalau movie memang saya menanti filmnya jujur si Spider-Man. Karena saya ngikutin komiknya dari zaman di koran-koran zaman dulu. Terus habis itu yang koran bahasa Inggrisnya. Jadi saya penasaran ini endingnya Spider-Man dan ini kisah terakhir Spider-Man sebelum dikembalikan ke Sony. Itu dua. Tapi kalau Peaky Blinders, saya penasaran endingnya kayak apa. Ya soalnya tuh hidupnya kayak orang di Indonesia. Saya nggak tahu, saya nggak nonton, jadi saya nggak bisa jawab kayak begitu juga. Harus nonton Peaky Blinders, harus nonton, itu keren banget. Oke, Dok, ini pertanyaan susah ya, Dok ya. Mana kerjaan yang lebih berat? Sebagai dokter, sebagai perawat? Wah, jujur perawat. Saya harus akui.
Saya seorang itu dokter, tapi saya iya. hubungan interprofesional tahu. Perawat tuh kerjanya berat. Kenapa? Mereka ini yang langsung melakukan tindakan kalau di rumah sakit. Dokter itu melakukan advis. Advisnya apa, Dok? Gitu kan. Infus RL 20 TPM. Kalau bayi itu berat banget. Saya pernah ngerasain. Saya infus bayi itu susah banget. Takut saya. Saya tuh paling takut, jujur, saya punya kelemahan. Saya paling takut kalau pasien saya itu bayi. Di bawah 2 tahun. Itu saya jujur takut banget. Karena saya punya trauma sendiri. Saya pernah jadi koas, saya membantu pasien bayi, itu saya melihat bayinya kejang, dari sehat kejang sampai meninggal. Itu traumanya luar biasa, dan itu kalau sempat saya 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Dan itu akhirnya membuat trauma saya, kalau ada pasien bayi, saya mending cabut. Bukan nolak, tapi saya minta didampingi sama perawat. Dan perawat itu nggak bisa nolak. Iya. Saya itu ya, saya admire jawaban Anda ya, karena nggak banyak dokter bisa ada ego yang mau bilang Ya. perawat is better loh, tapi good job for you. Ya, perawat itu lebih berat, dan saya akui. Dan gajinya lebih dikit. Jadi gaji lebih dikit, tapi beban kerjanya bersama. Setuju. Dok, banyak orang ini ada apa namanya, ada misunderstanding about you, who you are. Jujur aja, pas saya kemarin nunjukin di IG story, saya bakal interview ada dokter Tirta, ada beberapa orang komentar, itu bahwa dokternya rese ya, itu bahwa dokternya ngaco ya, kayak begitu. Pertanyaan saya adalah, Dok, saya pakai Inggris ya, Dok, saya nggak ngerti how to say it in bahasa ya, Dok ya. What do you think that people misunderstood about you the most? Jawabannya simpel kalau saya, Kak. Saya itu tidak perlu mengklarifikasi ke orang yang nggak tahu tentang saya. Karena kita nggak memerlukan itu. Ingat, di agama aja, Nabi Muhammad dan Nabi Isa, pengikutnya banyak aja, masih ada yang fitnah. Masih ada yang nggak percaya. Karena, kalau kita mengklarifikasi, orang yang kagum dan segan sama kita, itu nggak butuh itu. Mau kita jelek, mau kita tinggi, itu akan disupport. Tapi kalau orangnya udah benci secara personal, kita klarifikasi, mereka akan tetap ada alasan untuk nggak suka. Jadi, daripada kita menghabiskan energi, spend our energy to make another clarification, saya tuh nggak gini, saya tuh nggak gini. Mending fokus pada diri kita dan inner circle yang kita dengarkan. Dan jujur, ini pendewasaan. Tirta muda, umur 20 tahun, nggak kayak gitu. When I was 20 years old, di sekolah atau di kampus, ada orang yang come to me ya, terus bilang, lu rese, gelut, berantem saya. Nggak ada urusan, berantem, tabrak, lu tawuran, berantem. Dan itu udah menjadi masalah dari dulu di kampus. Teman-teman angkatan udah tahu, emang ini rese, emang hobi berantem. 25 tahun, saya orangnya cari masalah terus di medsos. Pendewasaan saya itu ketika anak saya ada 2. Anak saya itu mau saya sekaya apapun, itu anak saya akan respect sama saya. Tetap dia pulang manggil papa, tetap dia meluk. Jadi di situ sudah cukup. Di situ saya ngerti. Kita nggak perlu spend our energy hanya untuk terlihat dokter Tirta itu paling perfect. Nggak perlu saya. Saya nggak butuh itu. Itu pilihan. Saya nggak suka sama MU. Ya masa MU klarifikasi ke saya, kami itu tim keren Tirta, bukan setan merah. Nggak perlu. Jadi, saya auto soal netizen, ada orang tokoh terkenal, Dok, omonganmu jelek, katanya rese. Ya mungkin karena mereka belum kenal. Suatu saat Allah akan mempertemukan kita, mereka akan ngerti sendiri. Dan itu yang terjadi. Banyak yang benci sama saya itu banyak. Rese, pansos, jamet. Tapi begitu tahu, ketemu toko, ini tokomu, Dok. Iya, toko. Pegawaimu berapa? 250. Nggak pernah dipecat? Nggak. Loh, kamu pandemi nggak mecat orang? Nggak. Anak pang semua, 40% pegawai saya anak pang. Gimana kamu bisa biayai? Nggak perlu saya pamerin. Emang saya kayak gitu. Dan akhirnya mereka, tapi kenapa kamu di medsos kayak gitu? Ya memang kayak gitu, ngapain kita harus pencitraan? Saya nggak perlu membuat orang tuh impress pada saya. Karena saya juga manusia biasa. Daripada kita ngimpress banyak orang, kelak akhirnya, tuh kan bener, dia perfect tuh, sampah hasilnya. Lebih baik kita stay to be true aja. Memang gue kayak gini, nggak pernah divorce, nakal juga pernah, mabuk pernah, marah pernah, kegep pun pernah, tapi ya udah. Orang nuduh saya jamet, ya memang saya dari Jawa, terus kenapa? Kalau emang style saya kayak gini, kenapa? Saya bangga dengan hal kayak gini, dan saya nggak ganggu orang. Kalau kamu nggak suka, ya udah. Jadi buat netizen nggak perlu kita spend our energy untuk membuat kita terlihat good di publik. Karena orang yang suka sama kita, don't need it. Dan orang yang benci kita, malah akan tambah benci.
Jadi itu Will always have dari saya. will always have a reason to hate you no matter what, ya. Always Ya. bias again. Ya, setuju. Jadi kita hanya Oke, perlu mengimpress keluarga kita, circle inner kita aja. Makanya saya bilang, perlulah cari teman yang banyak. Teman tongkrongan itu penting. Makanya Indonesia tuh stres semua. Kenapa? Kita tuh biasa guyup. Ketemu sama orang yang kita kenal, itu tuh ketemu langsung, ngopi, terus kita tongkrongan, curhat ngalor ngidul. Tapi sekarang kita dipisahin, itu yang membuat kita tuh stres. Nah, orang-orang yang mengata-ngatain dari belakang, ya mungkin tongkrongannya dikit. Saya pikirannya gitu. Kalau saya di medsos dihujat, teman saya tetap banyak. Band-bandan saya tetap banyak. Event saya tetap jalan, toko saya tetap jalan. Itu yang terjadi. Oke, itu pertanyaan saya terakhir ya dok ya. Jadi saya mau ngomong aja dok bahwa saya tahu bahwa tahun lalu ada kontroversi ya dok ya, masalahnya ketemu apa di depan publik lah gitu-gitu. Jadi kan saya kan nggak tahu Anda pribadi ya kan. Tetapi seperti Anda bilang benar juga. Pas dikenalkan hari ini ketemu sama Anda, pertama-tama Anda nggak nolak saya interview Anda, ya kan? Itu nggak ada. Terus Anda nggak bertanya saya, what are the questions? Saya tanya aja apa aja, ya kan? You don't have the questions before, ya kan? Dan kedua, saya apresiasi Anda punya belak-belakan style, karena saya juga belak-belakan tipe-tipenya dokter kita sama dalam hal tersebut, ya kan? Dan saya apresiasi jawaban Anda, masalah bahwa Anda lebih merasa perawat lebih bagus daripada dokter. Maksudnya lebih bagus, lebih kerja keras daripada dokter. Saya apresiasi banget karena saya di rumah sakit saya benar apresiasi hal tersebut. Dok, I really appreciate the time Tapi today. cinta apa enggak? Kalau yang perawat ini, kenapa saya harus ngomong? Saya tuh punya teman lama dan saya tuh nggak pernah lupa sedikit pun nama teman lama saya. Saya punya teman lama, dia kerja di Puskesmas Turi. Saya nggak bisa sebut namanya. Dia ini dari zaman saya, gajinya sama 1,2. Dia ini yang menemani saya ngoperasi nenek-nenek datang nggak ada duit, kita bayarin operasinya, kita ngoperasi tengkorak jadi bocor dan cepat batu. 5 tahun kemudian ketemu, saya sudah kemana-mana. Nih orang gaji masih 2,5. Perawat dan pinter. Jadi disitulah saya paham. Saya kalau nggak ada dia, saya nggak akan pernah jago bedah. Dan saya akan selalu ingat orang apapun yang membantu saya dari awal. Saya nggak pernah lupa. Dan begitu juga orang menyakiti saya selalu maafin. Tapi saya nggak lupa. Karena saya juga, mungkin saya pernah menyakiti orang. Jadi itu Kak, kenapa bukan saya munafik, dokter pengen enggak. Karena memang saya pernah utang budi sama satu perawat, itu 2 tahun di bawah saya. Tapi dia ngebantu saya cara jahit yang benar. Di teori saya bisa jahit, tapi cara jahit teknis yang cepet banget, itu dia yang ngajarin. Sejak saya itu saya nggak pernah tremor lagi. Dan saya jahit orang itu cepet. Saya pasti ingat, jadi kejadian, nenek-nenek itu datang ke tancap batu di sini. Bayangin nenek nancep batu, datang ke puskesmas nancep batu, yang jaga cuma 2 orang, saya sama dia. Dia nggak ada duit, diurujuk pun nggak mau. Dia pilihan cuma satu, ide dioperasi atau pulang dengan kayak gitu. Ya udah, kita keluarin batunya, kita jahit sininya. Itu yang saya sampai detik ini ngerasa, dan saya masih ingat banget pengalaman itu, detailnya, cara jahitnya, 4 jam deg-degan ngoperasi kepala, dengan resiko tuh kemana-mana, pendarat. Dan gara-gara itu saya bisa jago jahit. Di situ saya ngomong, selalu, kalau nggak ada perawat, dokter tuh nggak bisa apa-apa. Jadi saya selalu menganggap orang yang paling berjasa dalam dokter itu perawat, dan satu lagi, cleaning service dan pengolahan limbah medis. Oh ya, saya setuju banget cleaning service. Itu aja kalau dari saya. Ya, kalau Anda pernah ke rumah sakit jadi pasien, sudah pasti apresiasi cleaning service itu, sudah pasti banget ya kan. Sama yang kirim makanan, dok yang kirim makanan, itu kadang dilupakan juga, benar. Dok, again ya, it's been so much fun talking to you today, and I really appreciate what you have done ya, in terms of information, in terms of memberantas hoax dan segala macam ya, and terus berkaya ya dok ya, semoga terus sukses dan akhirnya dapetin itu dok, Paris Nike SB Anda ya. Iya, itu masih mahal banget itu. Kalau Kak Grace saya yakin bisa lah. Wah, tuh semua orang kan kerja di Mayapada. Senior saya kan kerja di Mayapada. Apa? Dokter Jaka? Oh, itu tadi Anda itu yang apa itu ya ada yang ada tadi yang bantu saya terus. Itu kan 2006. Anda tidak, sorry, satu hal lagi dok. Anda tadi bilang mau sekolah lagi, mau jadi spesialis apa dok? Mau jadi spesialis apa dok? Jadi ini cerita kasus. Saya tuh dulu egois saya. Saya tuh pengen banget hanya demi diri saya. Saya tuh pengen bedah. Habis itu pengen spesialisasi. Tapi saya lihat anak-anak saya, pegawai saya, dan ternyata saya memiliki kemampuan di community service dan memiliki di public health. Jadi saya menurunkan ego saya. Oke, saya nggak akan klinisi, tapi saya selalu akan menjadi public health. Kenapa? Karena negara ini butuh orang atau seseorang yang bisa
merampungkan community Setuju. base ini. Dan itu akan jadi Oh, tesis saya suatu saat. Saya akan tetap Oke. berhipotesa bahwa penanganan kesehatan di Indonesia paling bagus itu bukan dokter peer-to-peer, tapi community base. Jadi Oke. mencegah orang untuk sakit, bukan nunggu mereka sakit. Itu doktorat degree dok ya? S3 dok? Kalau public health S2 dulu kan, MKes Oh, dulu. oke. Tapi itu Oke, S3-nya pasti ada juga Oh, di oke. sama di public health juga. Nah, Sukses itu- ya dok ya, saya setuju banget dong dengan hal tersebut. Saya setuju, public health is lacking in Indonesia. I really agree with that dok. Dok, public health dan public policy kali dok mungkin. Kalau bisa Wah, kalau tambahin. public policy itu saya harus belajar lebih lanjut justru dari Anda, Kak. Karena kan Anda udah bergerak di bidang ini lebih lama. Paham lah mengenai rumah sakit kayak apa, dan kebijakan, cara buat decision maker gitu. Jadi kalau saya bilang, netizen tuh akan melihat dari kacamata yang di bawah aja. Kayak contoh, dia hanya melihat apa yang dia tahu. Jadi saya nggak pernah salahin. Dokter Tirta itu mencela-mencela, kan dia tahunya itu. Tapi kalau orangnya di atas itu akan ngerti betapa sulitnya kita membuat sebuah statement, tapi kita ditekan dari semua pihak. Dan kita harus menyenangkan semua pihak ini. Kalau nggak, anak kita kena, toko kita kena. Jadi mungkin semakin kita melihat ke atas, semakin kita melihat dunia itu dari cakrawala yang lebih luas. Tapi kalau kita mungkin di bawah, saya nggak pernah marah lagi. Saya tuh dulu marahan terus, temperamen. Tapi semenjak kejadian itu, saya tuh udah nggak pernah marah lagi sama netizen. Saya ada dialog. Ada yang kemarin WA saya tuh maki-maki. Pengcovidan bla bla bla. Saya telepon, masalahmu apa? Cerita. Ada dia cerita, ternyata dia sakit kok. Dia tukang kebun, bapak ibunya sakit COVID, BPJS-nya ditolak. Sementara di rumah sakit, dia disuruh pulang naik beca karena penuh. Tersinggung dia. Jadi kadang orang yang nggak percaya COVID itu mungkin karena ada personal isu dengan saya atau mungkin dengan teman-teman sejawat saya. Itu yang saya bilang, Kak. Jadi saya selalu sekarang point of view dari atas saya. Kalau dari bawah, ya mungkin mencari atau tapi kalau dari atas, ya mungkin dia kayak gitu ya karena ada sesuatu yang melatar belakang dia kayak gitu, Kak. Itu sih. Oke, fair, that's fair enough, dok. So again ya, dok ya, thank you so much atas waktunya hari ini dan for all of you who are watching, appreciate it. Terus muncul MU-nya ya, dok ya. Oke, Liverpool ini, Liverpool ya. Saya sengaja. Salam sehat selalu ya, dok ya. Salam sehat selalu ya, dok ya. Salam sehat ya, dok ya. Yo, bye everybody.